What's up? It's Queen. Sekarang aku lagi ada di studionya Denim It Up. Aku bakal coba buat styling dan mix and match beberapa koleksi. Nggak cuma beberapa sih, ada banyak. Karena aku bikin beberapa look dari koleksi Denim It Up tahun 2021 sampai beberapa koleksi terbaru mereka tahun 2023. Let's go! Hey, woke up early with a smile on my face. I've been flying through space and I've been doing on my pace. I just love her place cause I just don't wanna catch a case. Hey, 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 yeah. Dimulai dari look yang pertama. Ini look yang mungkin belakangan aku kayak secara nggak sadar balik terus ke look yang kayak gini. Jadi belakangan lagi pakai yang kalau mau pakai something yang casual tuh pakainya kayak dalamannya kemeja. Ini artikel pertama yang aku pakai dari Denim It Up. Ini work shirtnya warna kayak coklat beige gitu. Terus artikel kedua yang aku pakai ada straight cut jeans warnanya snowish blue dengan detail distress. Jadi ada sobekan-sobekan tapi nggak bolong ya. Jadi tetap kelihatan kayak rebel tapi sopan. Nah gimana tuh? Rebel tapi sopan karena nggak bolong, nggak kelihatan kulitnya. Terus aku pair pakai outerwear jacket warna hitam untuk bikin contrasting look gitu antara warna yang light dari snowish blue-nya sama warna hitam di atasannya. Untuk sepatunya aku pakai mule loafer warna hitam yang ada chain-nya, jadi ada rantainya. Nah ini aku pakai jeans. Sebetulnya look ini tuh bisa aja pakai jeans yang nggak ada sobekannya. Tapi karena aku pakai sepatu yang ada chain-nya, ada rantainya, jadi ada kesan rebel gitu, ada kesan bold-nya. Makanya aku pikir bakal lebih cocok kalau di pair-nya sama jeans yang ada rip-nya, yang ada distress-nya. Jadi ngasih kesan yang rebel. Tapi karena atasannya rapi, jadinya masih overall look-nya tuh masih presentable gitu untuk diajak kerja atau meeting sama orang. Dan ini look yang versatile menurut aku karena look-nya proper enough buat kayak kalau aku meeting sama orang, aku akan pakai something seperti ini, tapi dipakai buat jalan juga nggak kelihatan terlalu rapi gitu. Untuk occasion yang lebih santai, buat jalan ke mall, buat nongkrong juga kayak buat ngafe ini juga masih oke gitu. Jadi ini look pertama yang menurut aku akan sangat-sangat bisa dipakai untuk jadi daily wear. Wait, hold up, where's my zen? I take 5 and my vision getting blurry. I'm looking close like Wanna stay down with me, I'ma play it smooth, get up and we lay down. Low key, cause this ain't a safe town. Oke, look yang kedua ini aku bikin look yang casual. Kali ini pakai sneakers. Kalau look pertama tadi kan pakai leather shoes ya. Tapi aku mau emphasize color coordination-nya di sini. Jadi ini salah satu rumus paten aku kalau lagi mix and match, lagi styling. Aku suka nyari warna yang mirip antara atasan sama bawahan atau antara manapun deh yang aku pakai di badan tuh selalu ada warna yang matching gitu. Nah, di look yang kedua ini warna yang matching itu ada di kerah jaketnya. Ini artikelnya Denim It Up yang namanya zip crop jacket. Abis itu bawahannya pakai H1 batik jeans yang cuttingnya regular. Warna jeansnya kalau kalian perhatiin itu mirip sama warna kerahnya. Nah aku pakai dua warna ini buat bikin color coordinationnya itu jadi matching. Detail batiknya ada detail batik kawung sama batik parang. Terus di hem jeansnya ini unfinished, jadi ada tambahan point of interest. Sisanya tinggal aku combine pakai item-item lainnya yang ngedukung. Kayak dalamannya karena aku mau bikin look yang casual, dalamannya cukup pakai kaos lengan buntung biar warnanya matching sama warna batik-batiknya yang ada di celananya sama warna di sneakersnya warna hitam. Terus by the way, look ini kayak mau dilihat dari sisi manapun itu selalu ada statementnya karena kalau dari samping jaketnya itu ada print, lalu di bagian samping masih ada patch batik dari celananya. Dilihat dari belakang juga ada print di punggung jaketnya, sama masih ada detail patch batiknya juga di bagian belakang. Jadi dari sisi manapun pakai dua item ini bisa dapat statement looknya. Get up and we lay, get up and we lay, I lay down. Look, wasn't no way I made a way. Called my lane, I paved the way. Drew it up nice, I made the play. Oke, di look ketiga ini aku pakai 3 artikel Denim It Up. Yang pertama ada denim jaketnya, warnanya kayak broken white gitu. Terus di collarnya ada bahan yang berbeda, ini synthetic leather warna hitam. Terus denim jaketnya ada detail print Denim It Up warna merah, sama di bagian punggungnya juga ada detail print pigeon. Terus pakai celana ini regular fit jeans dengan warna dasarnya hitam. Terus ada kayak marble pattern gitu di bagian tengahnya warna putih, sama ada signature patternnya Denim It Up. Jadi ada huruf H, ada tanda seru, sama ada zigzag pattern. Ada 3 pattern itu di celana ini. Sama pakai item ketiganya ada kolaborasi antara Hayden Heritage sama Denim It Up sneakersnya. Yang kalau kalian lihat bagian kanan sama kiri warnanya itu inverted. Putih, yang ini coklat.
gitu. Nah, look yang ketiga ini masih ngelanjutin rumus dari look sebelumnya, yaitu color coordination, tapi kali ini sedikit lebih detail, jadi perhatikan saya baik-baik. Kalau kali ini aku masih nyamain warna colornya sama warna celananya. Tapi lebih dari itu, di sini color coordinationnya bener-bener aku mainin monochromatic gitu rumusnya, yaitu warna atasannya kan broken white, dan broken white ini tuh warnanya ke warm tone. Nah, aku matchingin warna warm tone dari broken white ini dengan warna pattern yang ada di jeansnya, yaitu warnanya coklat. Jadi walaupun satu warnanya putih broken white sama warna coklat, tapi masih ketemu karena masih satu temperature gitu, arahnya masih sama-sama ke warm. Begitu juga dengan sepatunya juga ada detail warna coklat keabuannya yang juga masih ke warm color. Jadi antara baju sama pattern di celana sama warna di sepatunya ini bener-bener matching. Ini color coordinationnya lebih detail kali ini kalau dibandingin sama look yang sebelumnya. Terus dari segi stylingnya juga, walaupun sekilas kayak komponennya sama, look sebelumnya juga pakai jacket, bawahannya jeans, tapi stylingnya yang beda. Kali ini looknya lebih rigid karena aku button sampai atas, sampai leher. Terus size-nya pun aku pilih yang sedikit lebih kecil. Jadi kali ini looknya overallnya lebih rigid dibandingin look yang sebelumnya yang lebih relax karena karena styling jaketnya dibuka. Fade away, ay. Ball on the front, nigga, fade away, ay. Picture a youngin' that used to live for the summer, skip meals to go run amongst all his peers. Now fast forward up a few years. Oke, look yang kali ini aku pakai dua artikelnya Denim It Up, ada zip jacket sama denim carpenter. Warnanya sama, ini warna snowish green, cuttingnya lumayan oversized, bawahnya juga reguler. Ini vibesnya kayak, kalau aku lihat kayak worker vibes, tapi juga slash street vibes ya. Mungkin karena aku pakai Mickey hat, tapi worker vibesnya dapat karena aku pakai denim terus pakai boots juga. Nah, ini sedikit melanjutin dari dua look sebelumnya. Kalau look yang tadi dua sebelumnya ada color coordinationnya, terus misalnya kalian tipe orang yang color coordination pret, males gitu atur color coordination segala. Nah, look yang ini mungkin cocok buat kalian karena ini juga buat aku kayak cheat. Jadi kalau lagi mix and match, kalian males mix and match, kalian tuh tinggal pakai atasan sama bawahan yang warnanya sama persis. Jadi pakai satu set, otomatis udah jadi looknya. Tinggal kalian tambahin sepatu warna apapun, tinggal kalian tambahin topi kalau kalian mau lebih ekstra. Nah, ini juga fun fact adalah salah satu look yang sempet dianggap sebagai fashion fail. Katanya fashion fail, cuman menurut aku enggak sih ya. Yaitu double denim look, atasan denim, bawahan denim. Dan menurut aku look ini memang agak tricky untuk di pull off karena kalau salah-salah jadinya tuh kelihatan hambar, kelihatan bland. Untungnya di sini tuh warna atasannya udah ada dua warna, ada dua wash. Jadi menurut aku walaupun pakai atasan bawahannya satu set, overallnya tuh nggak kelihatan bland karena tetap ada shades yang lain dari satu item ini. Jadi oke banget sih, artikel ini oke banget untuk kalian yang males mix and match terus mau gampang aja, pakai aja satu set seperti ini. If it's love, I want everything. Touch my soul, touch my heart, don't judge my mental. They told me that life is simple. Oke, sekarang look 5 sedikit berbeda fitnya nih. Kalau dari tadi pakainya yang oversize regular. Kali ini kita back in time. Kita pakai cutting yang skinny. Jadi di sini aku pakai dua artikelnya Denim It Up. Yang pertama ada snowish black hoodie dengan warna hitam tapi versi wash. Jadi warnanya bukan hitam yang legam, tapi hitamnya agak pudar-pudar. Jadi kesannya vintage. Terus bawahannya, nah ini sedikit bernostalgia ya, karena selain skinny jeans itu kalau kita ngomong dari segi trend fashion, mungkin bisa dibilang udah agak lewat trend fashion pakai skinny jeans. Tapi trend fashion itu kan something yang cycling ya, jadi pada zamannya dulu reguler pakainya yang lebar-lebar, terus balik jadi skinny. Sekarang zamannya balik lagi jadi reguler lagi, jadi pasti akan balik lagi eventually ke skinny jeans. Dan menurut aku orang-orang yang bisa yang stylish adalah orang-orang yang bukan in trend, tapi orang-orang yang bisa pull off look yang tidak trend. Gimana tuh? Make sense gak? Orang yang stylish menurut aku adalah orang-orang yang bisa pull off look-look yang sedang tidak on trend. Makanya aku selalu nanemin PR di dalam kepala aku, jangan pakai something yang lagi trending terus gitu. Pakai coba sesuatu yang di luar trend. Salah satunya PR aku pribadi adalah untuk pakai skinny jeans lebih sering. Plus artikel ini artikel batik monet ya, namanya batik monet. Jadi skinny jeans dari Denim It Up yang cuttingnya skinny, terus distressnya bener-bener distress banget gitu. Ada yang bener-bener bolong, ada yang nggak bolong tapi di bagian dalamnya ada batik patchnya.
Terus ada detail paint splatter all over the jeans, kayak seluruh jeansnya dari atas sampai bawah ada detail-detail cat yang terpercik-percik gitu, warna putih, warna hitam, sama warna merah. Ini adalah salah satu artikel pertama aku berkenalan sama brand Denim It Up. Jadi ini nostalgianya juga secara pribadi. Karena salah satu konten yang waktu itu aku bikin tuh juga nge-review celana ini. Cuman warnanya sedikit berbeda. Waktu itu warnanya sedikit gelap. Mungkin nanti kalau videonya ada ditempelin kali ya. Somewhere. Terus buat celananya pakai skinny rip biker jeans. Ini local brand juga. Ham jeansku Denim It Up. Gitu. Jadi ya, ini look yang old school. Ada zamannya dimana aku pakai look seperti ini terus gitu. Tapi ini juga mulai kembali loh di runway. Kalau kalian nonton runway fashion show, ada kok look yang bawahannya skinny banget, atasannya itu yang baggy, yang oversize. Jadi look ini juga masih relevan dipakai zaman sekarang. If you don't know where you been, how you know where you are? Just cruising tonight, I'm grooving. Thought you said you. None of my cash is full, none of my cars are gold. Digital dash on hold. None of my cash is full, none of my cars are gold. Oke, ini masih meneruskan look yang goes back in time. Ini juga salah satu look yang dulu sering banget dijumpai ya. Sekarang mungkin udah tidak sebegitu sering ya, yaitu pakai atasan flanel. Flanel tuh kayak dulu apa ya, mudah banget ditemui di jalan gitu orang pakai flannel shirt ya. Ini butuh untuk comeback nih flannel shirt, motif tartan warna hijau, lalu di belakangnya ada motif bordir padi. Lalu aku pakai celana jeans yang cuttingnya skinny, warnanya hitam dengan ada 3 details di sini. Yang pertama ada details bordir dengan logo signature Denim It Up yaitu huruf H. Plus ada batiknya ada di beberapa spot, ada batik di paha kiri atas, ada batik di bagian knee, lalu ada satu elemen lagi yaitu leather. Jadi ini distress, lalu distressnya ada batik, ada juga di sininya bahan kulit. Ngomong-ngomong soal skinny, kalau dipikir-pikir lagi tuh memang skinny jeans itu sebetulnya nggak akan goes out in time juga sih, karena memang ada beberapa genre fashion yang bagusnya memang pakai skinny atau malah harus pakai skinny jeans. Contohnya misalnya e-boy look itu cocoknya pakai skinny jeans ya, terus pakai boots atau enggak kayak Dr. Mart, pakai Doc Mart atau enggak pakai Converse yang Chuck Taylor tinggi gitu, atau misalnya looks yang look-looknya Eddie Sliman gitu yang rockstar look, itu juga cocoknya kayak punk rock look itu pakai skinny jeans juga ya. Biker look itu yang ada knee patch-nya itu memang cocoknya juga skinny jeans. Jadi memang ada beberapa genre yang tidak memungkinkan untuk skinny jeans itu goes out in time gitu. Jadi buat kalian yang sudah jarang explore skinny jeans, termasuk saya sendiri, yuk saatnya explore skinny jeans lagi buat kita mix and match. Yeah, none of my cash is full. Play no games, no way. Oke, di look ketujuh ini aku pakai item kolaborasi antara Denim It Up sama salah satu e-sports team di Indonesia yaitu EVOS. Yang pertama ada artikelnya t-shirt, tapi ini bahannya tuh sama kayak sweatshirt ya. Jadi bahannya lumayan tebel, terus juga cuttingannya itu tuh tegas. Jadi bukan bahan yang lemes jatuh gitu. Karena ini kan cuttingnya boxy. Jadi karena bahannya agak tebel dan agak kaku, jadinya tuh kelihatan tegas jelas kalau ini cuttingannya tuh boxy gitu, kotak. Dan jatuhnya pun sedikit lebih tinggi daripada t-shirt reguler atau t-shirt oversize. Kadang juga jatuhnya agak panjang ya, kalau ini agak tinggi. Bagian lengannya juga lumayan panjang sampai ke area sikut. Terus item keduanya ada skinny jeans warna abu dengan bercak-bercak yang bikin warnanya tuh kayak gradasi gitu. Jadi ada warna yang agak muda, ada warna yang agak tua, dengan detail-detail distress yang di bagian dalam distressnya itu tuh ada grafik warna biru yang kalau diperhatiin persis warnanya tuh dan grafiknya sama persis kayak yang di bajunya. Nanti kita bahas sebentar lagi. Sama aku pakai tracker cap warna abu-abu yang washnya kayak acid wash gitu, dan ini goes really well sama celananya yang juga warnanya kayak bercak-bercak abu-abu. Tapi kalau kalian perhatiin, dua look sebelumnya aku juga pakai skinny jeans yang sebetulnya cuttingnya tuh sama seperti skinny jeans ini, cuman kok yang kali ini sedikit lebih lebar ya cuttingnya. Karena di sini aku pakai size yang aku upsize. Jadi di look ini aku pakai size 30, di dua look sebelumnya aku pakai size asli aku yaitu size 28. Jadi di sini notesnya adalah kalau kalian nggak suka skinny-nya yang sampai terlalu ngetat banget ke kaki, kalian masih bisa upsize satu size dan itu masih akan aman di pinggang. Kayak aku tinggal tambahin belt aja, nggak kedodoran banget atau nggak sampai yang ngelipet-lipet banget gitu di area pinggang. Jadi upsize satu size untuk ngejar fitnya di kaki masih aman banget. Nah, satu poin lagi yang aku mau highlight adalah jujur aku tuh bukan anak yang ngikutin e-sports, jadi aku nggak ngikutin EVOS, tapi kebetulan tim Denim It Up di balik kamera ada Mas Geo, dia adalah pengikutnya EVOS. Menurut Mas Geo, katanya aku tanya ke dia,
Mas, ini kelihatan desainnya EVOS nggak di sini? Menurut dia kelihatan. Jadi dari segi orang yang tahu e-sports, yang tahu EVOS, EVOS-nya tuh ada di desain ini. Tapi dari segi mata aku yang nggak tahu desainnya EVOS, kayak katanya desainnya EVOS itu tuh warna biru. Terus ada logo White Tiger-nya. Jujur aku nggak tahu. Tapi yang aku lihat adalah, kalau aku ngelihat sebuah item fashion, entah kaos atau tas atau apapun, yang biasanya mengusung sebuah tim atau sebuah anime atau apapun, itu tuh kelihatannya kayak merch gitu. Dan itu not a bad thing ya, cuman buat aku yang suka fashion, kadang-kadang aku tuh ada enggannya gitu. Ada enggannya kalau pakai item yang kelihatan seperti merch. Contoh, aku suka banget sama anime Attack on Titan, tapi aku nggak pernah pakai baju gambar Attack on Titan karena menurut aku itu tuh merch banget. Tapi di sini menurut aku yang bagus dari kolaborasi ini adalah item ini tuh nggak kelihatan kayak merch. Item ini masih terlihat seperti artikel denim meetup lainnya. Jeans ini juga masih terlihat seperti artikel denim meetup lainnya. Jadi nggak kelihatan kayak merch-nya EVOS gitu. Again, menurut aku itu nggak salah kalau kayak merch. Tapi yang di sini yang aku mau point out adalah kalau kalian suka sama EVOS, kalian bisa support EVOS dengan pakai kolaborasi ini. At the same time masih bisa berfashion selayaknya berfashion pakai item fashion, bukan pakai merch. No way. Pocket full of faces in it blue. Alright. Start the car and I drop out the roof. I'm sliding. Everything you said it wasn't true. Look ke-8, ini salah satu look andalan aku dari dulu ya. Kalau kalian nonton konten aku yang sama Denim Meetup sebelumnya, aku juga udah bikin look seperti ini sebetulnya ya. Tapi kali ini versi lebih tepat mungkin bisa dibilang. Ini schoolboy look. Terus aku pakai 2 artikel Denim Meetup di sini. Yang pertama ini artikel yang aku harap dulu sudah ada, tapi dulu belum ada, sekarang udah ada, yaitu knitwear. Dan ini item yang lebih tepat ya untuk bikin schoolboy look kayak gini. Knitwear dengan kerah, lalu lengannya panjang, jadi seperti polo shirt atau seperti rugby shirt gitu. Dan ini lebih goes well dengan tema schoolboy look. Lalu aku pair dengan ini topi wajib ya, kalau bikin schoolboy look tuh harus pakai newsboy cap seperti ini. Lalu artikel kedua dari Denim Meetup, ini pakai jeans celana pendek yang ada detail. Ini detailnya very matching banget sama atasannya. Jadi ada distress detail, lalu di bagian dalam distressnya itu ada detail patch batik warnanya merah. Dan warna merahnya ini goes really well dengan warna detail merah yang ada di lengan knitwearnya sama yang di bagian tengah knitwearnya. Lalu ada detail unfinished di bagian hemnya dengan detail distress lagi dan ada bleachnya juga. Jadi ini perpaduan antara schoolboy look yang harusnya rapi tapi tetap dikemasnya dengan cara Denim Meetup yang dikenal dengan distress detailnya dan detail-detail patch batiknya. Terus aku combine juga sama sepatunya pakai leather shoes lagi. Kalau udah bikin schoolboy look harus pakai leather shoes ya. Jadi pakai derby dari Hayden Heritage. Terus jangan lupa pakai kaos kaki karena ini item yang wajib juga. Kalau mau pakai kaos kaki yang tinggi juga bisa. Buying Allen once I get the advance. Buying Allen just to give me a tan. Count money with my feet in the sand. I do what I want, that's beyond what I can. Oke, ini look ke-9, aku pakai 2 artikel Denim Meetup. Yang pertama pakai knitwear yang kayak sebelumnya, tapi ini versi lengan pendek. Terus colorway-nya juga beda ya. Sama di sini ada detail yang di item sebelumnya nggak ada, yaitu ada detail stitching zigzagnya Denim Meetup di bagian dada. Kalau yang tadi itu nggak ada, adanya strip di tengah. Terus aku pakai celana yang namanya H1 Complex. Sesuai namanya, ini adalah artikelnya Denim Meetup yang paling kompleks. Soalnya desainnya kalian bisa lihat, nanti tolong di zoom di celananya. Ini desainnya ruame pol sama banyak ada kantongnya bener-bener banyak. Aku belum pernah hitung ada berapa. Kalian hitung sendiri nanti kalau udah punya itemnya. Banyak banget yang pasti. Terus ada strap yang menjuntai, tapi ini kalau takut keinjak, ada bagian yang bisa kalian ikat. Kalian bisa ada kayak harnessnya gitu, jadi bisa diikat-ikat atau bisa dipendekin ininya, bisa diikat kayak di sini nih contohnya. Tapi untuk mempersingkat waktu aku tidak ikat. Ya, tuh contohnya kayak begini. Nah, sama ini celananya very utilitarian karena memang kantongnya banyak, jadi benar-benar seperti cargo pants yang fungsinya bisa nyimpan banyak benda. Saya sudah menyimpan suatu benda di sini, yaitu agunting. Karena aku mau coba buat bikin look yang sekarang lagi trending, yaitu kan sekarang lagi zamannya Y2K fashion ya. Dan beberapa unsurnya Y2K itu satu, bawahannya pakai celana cargo pants, tapi biasanya pada pakai cargo pantsnya yang bahannya parasut. Nggak apa-apa, kita bikin versi Denim Meetup pakai bahannya denim, cargo pants denim. Terus atasannya itu pakai ada knit top juga atau pakai t-shirt, tapi cuttingnya ngepas ke badan biasanya, body fitted. Tapi nggak apa-apa juga, kita bikin versi Denim Meetup, kita pakainya yang loose.
tapi aku bakal coba buat bikin lebih ala Y2K, jadi nge-crop. Jadi aku akan coba untuk potong tanpa seizin ownernya. Aku pernah baca sebuah quote di artikel fashion, katanya jangan takut buat bereksperimen sama item-item fashion kalian. Jadi saatnya kita membuktikan quotes tersebut. Kita bakal coba potongnya pakai filling. Kira-kira untuk bikin jadi nge-crop, simsalabim abrakadabra. Kalian pernah gak sih ngerasa ragu sama apa yang kalian kerjain di tengah-tengah kalian lagi kerjain sesuatu? Saya merasakannya sekarang. Oke. Sudah dipotong, jadi crop. Moment of truth, saatnya aku pakai. Tapi biar kelihatan jelas cropnya, aku bakal lepas dulu dalamanku, sama aku juga butuh bercermin dulu, sebentar. Menurut pandangan saya pribadi sih, ini karena saya sendiri yang bikin. Menurut saya ya, saya berhasil. Cuman tadi menurut tim Dani Meetup katanya bagus. Jadi ini look yang menurut aku kayaknya bakal comeback. Jadi crop top itu mungkin lebih familiar dipakai oleh cewek. Tapi sebetulnya kalau kita ngeliat sejarah fashion sendiri, tahun 70-an crop top itu dipakai oleh both cowok dan cewek. Dan menurut aku kayaknya dengan Y2K yang modern sekarang ya, Y2K itu kan sebetulnya tahun 2000-an, style 2000-an. Tapi sekarang dibikin jadi modern gitu, kayak Y2K zaman now itu digabung lah sama yang cyber gitu, jadi kayak modern. Dan aku ngeliat kayaknya crop top cowok itu juga mulai comeback nih. Jadi mungkin kalian kalau belum coba untuk explore mix and match crop top, saatnya buat eksplorasi crop top. On me right, I might spin it, I might spin it, I might spend it, I might spin it, I might spin it, I might spend it, new racks, new racks, new racks, new racks, new racks on me right, new racks, new racks, new racks, new racks, new racks on me right, I might spin it, I might spin it, I might spend it, I might spin it, I might spin it, I might spend it,